Pertandingan antara Indonesia U17 melawan Australia sampai saat ini masih dianggap kontroversi. Bagaimana tidak? Karena kedua tim dianggap tidak niat bermain dan terkesan main aman. Akibatnya Indonesia dan Australia akhirnya lolos ke Piala Asia U17. Sementara tim lain seperti Qatar dan India harus rela gagal ke Piala Asia. Mereka tidak lolos karena tersingkir dari persaingan menjadi runner-up terbaik. Kini pertandingan antara Indonesia melawan Australia akhirnya merembet kemana-mana, khususnya sampai ke AFC yang dianggap harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dan untuk itu, inilah cerita lanjutan dari sepak bola aneh yang diperagakan Australia dan timnas Indonesia. Ya, cara apapun pasti akan dilakukan oleh setiap tim agar bisa meraih target yang diinginkan. Hal inilah yang tampaknya dilakukan oleh Australia dan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Asia U17. Di mana di laga tersebut, Australia dan Indonesia harus berbagi poin karena laga berakhir imbang tanpa gol. Tapi proses untuk mendapatkan poin itulah yang menimbulkan pertanyaan, karena Australia dianggap bermain aman. Itu terjadi karena para pemain Australia terlihat cuma memainkan bola di lini belakang sendiri tanpa ada keinginan untuk melakukan serangan ke gawang Indonesia. Sebaliknya, para pemain timnas juga hanya menunggu dan tidak mencoba untuk merebut bola. Hasil imbang yang didapatkan Australia dan Indonesia sudah cukup untuk membuat mereka lolos ke Piala Asia U17. Tapi di sisi lain, hasil tersebut juga membuat tim lain marah besar. Salah satunya adalah India. Dalam konteks ini, timnas India menjadi tim yang sangat dirugikan. Karena jika seandainya laga antara Australia dan Indonesia ada pemenangnya, maka India berhak lolos dengan menjadi salah satu runner-up terbaik. Tapi berhubung hasilnya imbang dan terkesan disengaja, membuat India marah besar. Hal itu bisa terlihat dari media mereka berikut ini. Bukan bermaksud membela Indonesia atau Australia, namun apa yang terjadi tadi malam bisa saja sebagai bentuk pembalasan untuk tim-tim Timur Tengah. Karena selain India yang dirugikan, Qatar juga menjadi salah satu tim yang dirugikan. Dan pada akhirnya, dengan kejadian yang terjadi membuat tim Timur Tengah seperti Qatar merasakan betapa ketidakadilan di sepak bola. Sebelumnya, tim-tim Timur Tengah terkenal curang dan cenderung selalu mendapatkan pembelaan dari wasit. Namun kini, mereka akhirnya merasakan balasannya dengan apa yang ditunjukkan oleh Australia dan Indonesia. Bahrain adalah negara yang dalam beberapa pekan terakhir terus berkonflik dengan Indonesia. Konflik itu muncul akibat ulah wasit Ahmed Alkaf yang cenderung membela dan memberi keuntungan bagi wakil Timur Tengah tersebut. Kini nasib buruk malah menimpa Bahrain. Timnas U17 mereka dinyatakan tidak lolos ke Piala Asia karena kalah bersaing dengan Korea Selatan dan Cina. Sementara Indonesia yang menjadi rival baru dari Bahrain malah lolos ke Piala Asia. Tentu membuat Bahrain iri dan pastinya mereka berpikir aneh-aneh. Apalagi dengan melihat cara kelolosan Indonesia yang dianggap aneh dan terkesan mencederai asas fair play di sepak bola. Tapi bagi Indonesia, mereka bodoh amat dengan segala tuduhan Bahrain. Karena yang terpenting, timnas lolos dan anggap saja itu adalah balasan untuk tim-tim Timur Tengah yang kebanyakan drama. Melihat apa yang dilakukan oleh Bahrain, Erick Thohir mengaku bodoh amat. Karena yang terpenting, timnas U17 mampu menyusul timnas U20 dan timnas senior untuk sama-sama lolos ke Piala Asia. Ini benar-benar catatan sejarah, karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, timnas merah putih lainnya bisa meniru langkah mereka di putaran final Piala Asia nanti. Intinya, PSSI akan siapkan dukungan maksimal sehingga prestasi mereka ikut cemerlang, kata Erick Thohir pada media. Secara teori, apa yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia sejatinya tidak menyalahi aturan, asal tidak masuk ke dalam match fixing. Itu adalah bagian dari strategi untuk sama-sama lolos ke Piala Asia. Yang disalahkan untuk posisi ini harusnya adalah AFC, karena mereka seperti tidak becus dalam penyelenggaraan. Hal ini terbukti karena AFC membagi semua tim ke dalam 10 grup berbeda. Yang mana masing-masing grup diisi oleh beberapa tim yang jumlahnya juga berbeda. Ada yang 5 tim, 4 tim, bahkan ada juga yang 3 tim. Dan hal itu semakin diperparah saat Lebanon mengundurkan diri. Efek dari pembagian yang tidak merata itu membuat hasil pertandingan melawan tim juru kunci tidak terhitung.
Contohnya adalah hasil Indonesia saat melawan Mariana, yang akhirnya tidak dihitung, entah itu dari segi poin maupun selisih gol. Akibat dari peraturan tadi, akhirnya muncul ide-ide gila dari beberapa tim agar tetap lolos ke Piala Asia, seperti yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia. Selain kedua negara itu, hal yang sama juga dilakukan oleh Yaman dan Vietnam. Jadi intinya, jangan salahkan Indonesia atau Australia, karena sumber masalah sebenarnya ada di AFC, karena mereka tidak bisa membagi grup dengan adil dan merata. Pada babak kualifikasi Piala Asia tahun ini, diikuti oleh 43 negara, dan itu berkurang menjadi 42 negara, karena Lebanon mengundurkan diri. Kini lupakan saja dengan apa yang sudah terjadi, karena yang terpenting timnas U17 lolos ke Piala Asia. Dengan lolosnya Indonesia, sekaligus menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk tampil di ajang Piala Dunia. Di mana untuk tampil di Piala Dunia, timnas U17 hanya cukup lolos ke babak perempat final. Karena jika lolos sampai babak perempat final Piala Asia, skuad asuhan Coach Nova Arianto tersebut otomatis akan bermain di Piala Dunia yang rencananya akan digelar di Qatar. Jadi itulah cerita lanjutan soal laga kontroversi antara Australia melawan Indonesia di babak kualifikasi Piala Asia U17.